Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar anak-anak hari ini selalu sehat walafiat. Di sini pagi ini anak-anak akan belajar dengan Ibu Umi. Perkenalkan, nama Ibu Umi Fajriah. Ibu merupakan mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga tahun 2020. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu adalah siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Sebelum memulai pelajaran, mari ikuti tepuk masker berikut ini ya. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Selamat menyimak materi. Apakah anak-anak di sini sudah tahu apa itu wawancara? Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Lalu, bagaimana cara kita menuliskan daftar wawancara? Nah, tahap awal untuk melakukan wawancara yaitu dengan menentukan tema. Tema merupakan pokok pembahasan dalam wawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Jadi harus diingat bahwa kita tidak boleh menuliskan pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema ya. Pada umumnya, wawancara itu disusun menggunakan kata tanya. Umumnya kata tanya digunakan itu ada 6. Yang pertama, kata tanya apa? Yang menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya di mana? Yang menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kata tanya kapan? Yang menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, kata tanya siapa? Yang menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, kata tanya mengapa? Yang menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, kata tanya bagaimana? Yang menanyakan keadaan atau cara. Di sini ada beberapa contoh kalimat tanya. Yang pertama, ada kalimat tanya apa? Contohnya, apa yang sedang Bapak itu cari? Yang kedua, ada kata tanya di mana? Contohnya, di mana Bapak itu tinggal? Yang ketiga, kapan? Contohnya, kapan Bapak itu pulang ke rumah? Yang keempat, siapa? Contohnya, siapa pemilik kucing itu? Yang kelima, mengapa?
Contohnya, mengapa kamu memakan nasi itu? Yang keenam, bagaimana? Contohnya, bagaimana cara kita menanam pohon mawar itu? Nah, perlu anak-anak ingat bahwa dalam penulisan kalimat tanya, anak-anak harus menuliskan tanda tanya di akhir kalimat ya. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan untuk kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi wawancara? Apabila ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu lewat WhatsApp ya. Terus, untuk menambah pemahaman, coba anak-anak baca teks yang berjudul Menanam Tanaman Anggrek pada Bu Pena halaman 151. Kemudian, coba buatlah 3 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara adalah dengan menentukan tema. Setelah itu, bisa menuliskan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Ingat ya, tidak boleh melenceng dari tema yang telah kita tentukan di awal. Terus, hasil wawancara harus ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk tugas PJJ hari ini adalah yang pertama, bacalah teks hasil wawancara pada Bu Pena halaman 158. Yang kedua, buatlah 5 kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks menanam tanaman kaktus yang ada di dalam Bu Pena halaman 158. Beserta jawabannya ya. Jangan lupa dikerjakan di dalam buku tugas B. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya anak-anak. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.